Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Shadaqallahul azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa menggunakan potensi yang Allah berikan dalam diri kita untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada perkara hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang ini diberikan kepahaman atas agama. Hadirin mulia, karena dengan agama ini kita akan selamat di dunia yang singkat ini dan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Siapa saja amalkan agama dengan sempurna, maka pasti dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, amalkan agama laki-laki, wanita, maka pasti dan pasti dia akan dapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendak kita pahami. Allah Subhanahu wa taala punya 3 ketetapan yang berlaku kepada seluruh manusia di dunia ini. Yang pertama, hadirin mulia, bahwa seluruh manusia ini pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut." Semua yang bernapas, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin jamaah yang berbahagia, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa kurang lebih 70 kali malaikat maut datang dalam diri kita ini setiap hari. Malaikat maut ini datang kepada setiap orang, kepada setiap satu orang manusia 70 kali dalam satu hari. Ketika malaikat maut datang dalam diri kita, dia pegang ubun-ubun kita. Ketika malaikat ini datang pegang ubun-ubun kita, maka dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ini hamba-Mu sudah tiba masanya untuk dipisahkan jasadnya dengan rohnya?" Kalau Allah perintahkan, pada saat itu kita akan tinggalkan dunia ini. Walaupun hajat-hajat kita belum tertunaikan, yang masih anak muda belum lagi menikah, yang miskin belum lagi kaya, yang honorer belum lagi terangkat jadi PNS. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat, tidak bisa lagi ditunda-tunda. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan racun kematian ini tidak ada yang mampu mengobatinya. Ceritakan hadirin mulia bahwa Nabi Sulaiman ini memiliki daripada tabib sakti mandraguna. Kurang lebih 500 orang ini tabibnya dari kalangan jin dan manusia.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sakit parah, tidak ada yang mampu mengobati penyakitnya. Padahal Nabi Sulaiman memiliki daripada tabib-tabib yang hebat, mengobati, tidak ada yang mampu mengobati penyakitnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hampir sakaratul maut, Nabi Sulaiman alaihissalam berwasiat kepada para menterinya, wahai perdana menteriku, ketika nanti aku diusung di pekuburan, maka yang mengantar yang di depan, di kanan, di depanku ini adalah tabib-tabibku. Maka perdana menterinya bertanya, kenapa demikian wahai Tuan Raja? Maka Nabi Sulaiman sampaikan, biarlah semua manusia mengetahui bahwa Nabi Sulaiman memiliki daripada tabib-tabib yang hebat, tapi tidak mampu mengobati yang namanya racun kematian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini akan datang dalam diri kita dimanapun dan kapanpun. Ketika sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hari itu akan terjadi. Suatu ketika ada satu orang anak muda datang di Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika anak muda ini sampai di depan Nabi Sulaiman, ada lagi satu anak muda yang duduk di dekatnya Nabi Sulaiman. Ketika ini anak muda datang di depan Nabi Sulaiman, maka anak muda ini langsung melotot ke anak muda yang baru datang. Maka yang anak muda yang baru datang ini langsung ketakutan. Maka tidak lama kemudian tamu yang pertama datang ini pergi tinggalkan Nabi Sulaiman. Maka anak muda yang baru datang ini bertanya, ya Nabi Sulaiman, siapakah tadi itu? Maka Nabi Sulaiman katakan, itu adalah malaikat maut yang menunggu kamu untuk mencabut nyawamu. Maka orang ini ketakutan. Katakan Nabi sama Nabi Sulaiman, kalau begitu balik tabe, perintahkan ibarat tentara bawa saya ke tempat yang jauh, di tempat yang gelap, yang di tempat tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam perintahkan kepada jin Ifrit untuk membawa anak muda ini pergi ke gunung Himalaya, di dalam gua yang paling dalam, tempat yang paling gelap. Apa yang terjadi hadirin mulia? Sesampainya ini anak muda dan jin Ifrit di tempat ini, maka di situ sudah menunggu malaikat maut. Ketika sampai yang muda, malaikat berkata, kau mau lari kemana lagi? Maka saat ini cabut rohnya dia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada seluruh manusia. Dan kematian ini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal yang namanya tua muda. Bahkan ada hadirin mulia baru lahir mati. Apalagi kita ini memang sudah lama tinggal di dunia, apalagi yang kita tunggu? Tidak mau keluar 4 bulan, malaikat mau pasti datang. Masih mau enak-enak, Allah ya makin enak nanti di surga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada kita semua. Sering disampaikan 1000 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini, dan 100 tahun yang akan datang belum lagi kita ada di dunia ini. Kita akan tinggalkan kesenangan dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada manusia yang kedua adalah manusia ini hidup di dunia ini perlu mengusahakan bekal untuk kampung akhirat. Penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini ladangnya kampung akhirat. Allah hadirkan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mau menghabiskan seluruh harta diri kita ini, keluarga kita ini, mau habiskan ya, untuk perkara agama, perkara ketaatan kepada Allah. Karena kenapa hadirin ya? Sesaat kita tidak gunakan untuk taat kepada Allah, maka kita akan menyesal. Kita nanti dimasukkan di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berikan seluruh kenikmatan.
maka ada satu kenikmatan ini cuma dilihat tapi tidak bisa dinikmati. Maka ditanya, kenapa demikian tidak bisa? Karena engkau pernah hidup di dunia sesaat tidak engkau gunakan untuk mengingat Allah, maka dia akan sangat menyesal. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak ada yang disesali oleh penghuni surga kecuali atas waktu di dunia dilalui tanpa zikrullah dalam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ada dua usaha. Ini usaha yang perlu kita usahakan, usaha keperluan dan usaha kepentingan. Usaha keperluan adalah usaha jasa, usaha kepentingan adalah usaha rohani. Inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, kita perlu usahakan perkara minum, makan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah memerintahkan kita makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikah. Allah Subhanahu wa taala kita perintahkan untuk bagaimana berlindung. Maka pentingnya kita usahakan rumah sekedar keperluan. Sekedar keperluan, tapi kita tidak dilarang untuk kaya. Sekiranya kita bisa memiliki bangunan sampai 100 tingkat, tidak apa-apa. Mobil kita miliki sampai 100 buah, boleh, tidak apa-apa. Tapi semuanya ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada satu orang sahabat, dia beli 1 ekor kuda masih kecil. Dia datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kuda saya beli, saya niatkan untuk dibagi di jalan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, wahai sahabatku, sesungguhnya ketika engkau berniat beli itu kuda, maka seluruh kotoran-kotoran kuda itu ditimbang sebagai pahala. Allah. Ya, mungkin bilang dia mau ke motor, tidak bukan seperti itu. Ada yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai dengan keperluan yang bisa kita bawa. Hadirin mulia, tapi terkadang kita ini pakai logika. Kalau saya punya ini bisa jauh-jauh, tapi karena saking sibuknya lupa jauh-jauh. Sampai-sampai itu gajah geleng-geleng kepala kalau jalan. Kalau gajah itu kita lihat di TV, saya belum pernah lihat langsung gajah jalan, tapi di TV sering. Itu gajah geleng-geleng. Kenapa geleng-geleng itu gajah? Oh, itu manusia betul-betul. Jatah makannya cuma 2 piring. Di rumahnya sudah persiapan 70 tahun. Kita ini gajah jatah makan kita 1 hari 3 ton, tidak ada kebun, tidak ada beras 7 karung, tidak ada. Itu mina geleng-geleng itu gajah. Betul-betul itu manusia itu serakah. Itu juga cicak. Ya, cicak itu cicak. Kalau dapat nih makanan itu cicak di dinding, diam-diam ada nyamuk termak, langsung makan. Dia makan, dia lihat itu manusia, betul-betul itu manusia. Kita ini kalau rezeki kita begini-begini tuh, hidup tuh itu manusia lihat kita. Allah Akbar. Persiapannya sampai 100 tahun untuk hari tua, belum tua sudah meninggal. Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu. Jadi kita perlu usahakan sesuai dengan keperluan, karena ini keperluan kita akan tinggalkan. Hadirin mulia, dan seluruh apa yang kita miliki hari ini, harta, diri, keluarga, anak istri, manakala tidak kita hubungkan untuk agama, maka ini akan jadi penuntut yang tuntutannya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita gunakan, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita usahakan hari ini, tentunya keperluan kita gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini harta ini akan datang membela kita nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini akan datang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak istri datang membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang usaha rohani ini usaha kepentingan dan sangat penting. Karena di dunia ini akan datangkan kebahagiaan. Datangkan kebahagiaan, keluasan, kedamaian di akhirat, datangkan keselamatan, kesuksesan, kejayaan yang selama-lamanya, yaitu perkara iman. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting.
Satu orang datang di hadapan Allah tidak bawa iman, maka dia akan celaka, dia akan gagal yang sesungguhnya. Hari ini hadirin mulia, kalau kita mendaftar sebagai calon PNS atau kita masuk calon anggota dewan tidak terpilih, belum lagi rezeki, maka ini adalah kegagalan yang tertunda. Masih ada kesempatan besok atau lusa untuk mendaftar, untuk menjadi calon. Tapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita gagal di akhirat adalah gagal yang sesungguhnya. Maka pentingnya kita usahakan iman. Apa itu iman hadirin mulia? Itu keyakinan, harapan dan rasa takut kepada Allah. Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tertanam ya, rasa takut dan harap dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ini agama. Banyaknya amal yang mampu kita buat tergantung daripada iman hadirin mulia. Tapi sejauh mana kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya iman dalam diri kita. Makanya pentingnya usaha kita atas iman. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, iman ini tidak beda jauh dengan perkara uang. Satu orang hadirin mulia mau juga sholat, ketika azan dikumandangkan, dia orang naik motor jalan kaki ke masjid, duduk di serambinya di teras rumahnya, mau juga pergi di masjid, tapi tidak ada kekuatan, ada kemauan, tapi kekuatan iman ini tidak mampu mendorong dia untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Hadirin mulia, sama juga dengan uang. Ada kita lihat orang pakai mobil Pajero Sport, kiloran terbaru lagi yang harga 800 juta. Kita duduk-duduk di teras, enaknya itu kalau kita pakai mobil. Mau juga, tapi tidak sampai uangnya. Uangnya cuma 100 ribu, pentil mobilnya saja, mobil Pajero bisa dibeli. Allah, ini penting kita usaha supaya iman kita meningkat. Kalau iman kita meningkat, banyak hal yang mampu kita buat. Ya. Hari ini mungkin kita sering dengar, barang siapa yang sholat awabin 6 rakaat setelah sholat ba'diyah maghrib, maka pahalanya seperti ibadah sunnah 12 tahun ibadah. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat 2, maka akan dibangunkan satu istana di surga. Barang siapa yang istiqomah sholat tahajud 12 rakaat, maka tahajudnya akan menjadi cahaya di kubur, akan menuntunnya nanti di dia shiratal mustaqim. Kita tahu, tapi tidak ada kekuatan karena lemahnya iman. Hadirin muliakan Allah subhanahu. Maka ini pentingnya kita bicara iman supaya iman kita meningkat. Karena apa yang kita bicarakan itu yang masuk dalam hati kita hadirin. Kita bicara uang sampai orang bangun ingat uang. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara iman kebesaran Allah, kita tertidur dengan ingat Allah, maka kita bangun ingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bangun dari tidurnya ingat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah adalah orang yang bawa daripada bendera iman. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita usahakan ini iman yang sempurna, iman yang sesungguhnya. Bukan cuma perkataan iman saja hadirin, bukan cuma iman saja, iman palsu. Ya, mungkin hari ini kita sudah mengaku beriman yang sesungguhnya, tapi ketika kita nanti sampai di hadapan Allah ternyata iman kita ini palsu. Bagaimana menyesalnya kita nanti hadirin? Ada satu orang petani pergi ke kebunnya membajak kebunnya, maka dia cangkul, tidak lama dia cangkul ada pecahan. Maka karena orang ini begitulah pemahamannya, diambil ini pecahan dicuci, berkilau, dikiranya mutiara, dikira dia berlian, dicuci, dia gembira. Kalau saya jual ini harganya miliar, banyak saya beli, banyak bisa saya beli, bisa beli ini itu, bikin istana, bisa menikah lagi, masna lagi. Pokoknya di pikirannya itu saja, uang saja, karena hasil penjualan berlian. Sampai di rumahnya sampaikan sama istrinya, saya dapat ini, saya dapat berlian, dicuci, dibungkus dengan rapi, sampai ke tempat penjual berlian. Ternyata diperiksa cuma pecahan kaca. Bagaimana kira-kira hari ini kita sudah menghayal tinggi-tinggi, tingkat tinggi ini?
ketika diperiksa cuma pecahan kaca. Begini juga hadirin mulia, kita sudah merasa beriman ketika sampai di hadapan Allah, ternyata iman kita ini iman palsu. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri iman ini hadirin mulia, iman yang sempurna, ya, iman yang tidak terkesan dengan suasana keadaan. Bisa kita ukur hadirin mulia. Di pagi hari kita bangun tidur, ada satu orang bawa satu mobil truk kotoran sapi, pas di depan rumah lagi, di jalan masuk lagi. Bagaimana kira-kira, tidak marah-marah? Besoknya lagi hadirin mulia, ada lagi satu orang bawa satu mobil tongkang, tapi bukan lagi kotoran sapi, satu mobil truk emas ditumpah di depan rumah kita. Bagaimana kira-kira keadaan? Tidak gembira. Kalau kita masih terkesan dengan tai sapi, masih terkesan dengan emas, berarti kita ini, iman kita ini perlu lagi 4 bulan jalan kaki. Kalau iman kita terkesan, tunggu mami malaikat mau. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita senantiasa meningkatkan iman, buat perbekalan sebanyak-banyak. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada kita. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku yang ketiga, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati tidak boleh membawa apa yang kita usahakan di dunia ini. Tidak boleh hadirin. Kita mungkin telah usaha sampai berhektar-hektar sawah. Saya dengar waktu saya gerak di Sopeng ada sampai punya sawah 10 hektar. Sedikit itu sawah. Ada di tetangga aku 50 hektar. Sedikit kalau 10 hektar. Padahal hadirin mulia, semua ini akan kita tinggalkan, tidak dibawa nanti. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling kaya. Tidak ada lagi manusia yang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini. Saking kayanya ini Nabi Sulaiman, hadirin mulia, itu istananya, lantainya kerajaan Nabi Sulaiman itu terbuat daripada berlian. Dinding-dinding ini terbuat daripada emas. Satu kerajaan, satu istananya hadirin, lantainya semua terbuat daripada intan berlian. Sampai dikatakan ketika Ratu Balqis berkunjung ke istananya Nabi Sulaiman, dia angkat itu pakaiannya karena takut basah. Ternyata hadirin mulia, itu lantai kerajaan istananya Nabi Sulaiman itu tembus pandang. Di bawahnya, karena dikatakan istana Nabi Sulaiman ini di atas air. Maka ketika kita masuk istananya Nabi Sulaiman, kita lihat itu seperti kita berjalan di atas air. Lihat semua jenis-jenis ikan berenang di dalam istana Nabi Sulaiman. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kira-kira kayanya Nabi Sulaiman? Kita saja hari ini setengah tidak punya berlian. Allah Akbar. Hadirin mulia, sampai saking kayanya Nabi Sulaiman, suatu saat ketika Nabi Sulaiman sekarat, sampaikan kepada Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteriku, ketika saya mati tinggalkan dunia ini, saya diantar ke kuburan, ini kedua tanganku jangan kau bungkus, perlihatkan kedua tangan saya dengan keadaan menengadah. Maka Perdana Menterinya heran lagi, kenapa demikian wahai sang raja? Maka Nabi Sulaiman sampaikan, biar semua rakyat melihat bagaimanapun kayanya Nabi Sulaiman, tidak ada yang dia bawa di telapak tangan. Tidak ada hari ini. Sekaya bagaimananya kita tidak akan kita bawa itu kekayaan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada seluruh manusia di dunia. Apa yang kita bawa nanti yaitu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan-keburukan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita, maka kita akan dimasukkan nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mati, maka berakhirlah cerita hidup kita di dunia ini. Maka kita akan mengawali kehidupan sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Kita akan dimasukkan di dalam kubur. Maka ada lagi 3 ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku nanti di akhirat. Ketika satu orang, yang pertama ini ketika satu orang dimasukkan ke dalam kubur, dihidupkan kembali di kubur, maka tidak boleh lagi kembali ke dunia.
Hadirin mulia, ketika nanti dikubur, kita dibangkitkan kembali, hidupkan kembali, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan balasan daripada amal kebaikan kita, maka kita akan sangat berbahagia, sangat senang hadirin. Tapi satu orang ketika mati tidak bawa iman yang sempurna, dimasukkan dalam kubur, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa dan derita, maka orang ini meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan ke dunia untuk beramal walaupun sesaat, tapi tidak ada lagi kesempatan hadirin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kematian tidak ada lagi kematian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang menyesal nanti di kubur ini adalah orang-orang pendosa. Jadi yang meminta nanti kembali ke dunia ini orang-orang yang ketika hidupnya melakukan daripada kemaksiatan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa kebaikan-kebaikan dia akan berbahagia, dan orang ketika hidup di dunia ini buat daripada kemaksiatan maka dia akan sengsara. Sehingga diceritakan hadirin mulia, dulu ada satu kerajaan. Di dalam kerajaan ini ada 3 orang ini buat pelanggaran, maka diperintahkan oleh prajurit untuk menangkap 3 orang ini. Ketika ditangkap, dibawa di depannya raja, maka raja perintahkan, wahai prajuritku, ini 3 orang, ambil masing-masing setiap 1 karung yang kosong. Setiap 1 orang ini perintahkan untuk masuk ke dalam hutan untuk mengambil buah-buahan di dalam hutan. Hadirin mulia, maka 3 orang ini masuk dalam hutan. Ketika sampai di hutan, orang yang pertama ini mengisi karungnya ini dengan buah-buahan yang bagus-bagus. 1 orang ini mengisi karungnya ini dengan buah-buahan yang busuk dengan yang bagus, dia campur. Yang 1 orang ini dia isi karungnya dengan semuanya dengan buah-buahan yang busuk. Maka setelah penuh karungnya kembali ke hadapan raja. Ketika sampai di depannya raja, dibuka semua karung-karungnya 3 orang ini. Hadirin mulia, setelah dilihat semua karungnya penuh, maka setelah itu raja perintahkan, wahai prajuritku, ini 3 orang masukkan dalam penjara, dan apa yang dia bawa itu masukkan juga bersama dengan orang apa yang dia bawa. Maka setelah dimasukkan dalam penjara, diperintahkan, disampaikan, apa yang kamu ambil di dalam hutan itu yang kamu makan di dalam penjara. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita di dunia ini. Ketika kita bawa kebaikan, maka itu yang kita nanti nikmati nanti di akhirat. Ketika kita hidup di dunia mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan, itu juga nanti kita nikmati nanti di akhirat. Ketika kita hidup di dunia semuanya keburukan yang kita buat, maka itu juga yang nanti kita dapatkan nanti di akhirat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kepastian yang berlaku nanti pada diri kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang berlaku kepada seluruh manusia, bahwa seluruh manusia ini akan digiring nanti di padang mahsyar. Kita semua akan digiring nanti di padang mahsyar, membawa semua apa di tangan kanan kita, di tangan kiri kita, untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nanti dihadapan di persidangan Allah Subhanahu wa taala dan membawa daripada saksi-saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu maka bumi akan menceritakan tentang berita-beritanya. Bumi ini akan menjadi saksi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangan akan berbicara, mulut sudah dikunci, paha akan berbicara. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan kita ini ketika kita hidup di dunia inilah yang nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai persidangan, hadirin mulia, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebaikan-kebaikan dimasukkan di dalam surga, dan yang membawa keburukan nanti dilemparkan masuk dalam neraka. Maka ini adalah akhir daripada cerita kita hadirin. Orang-orang kafir dilemparkan masuk di dalam neraka. Ketika orang-orang kafir sampai di pintu neraka, maka ditanya oleh penjaga pintu neraka, wahai fulan bin fulan, tidak datang ke 1 orang utusan yang menyampaikan tentang kejadian hari ini? Tidak datang ke 1 jamaah ya, di rumah kamu mengetuk-ngetuk pintu, ya bahasa kita sekarang. Tidak datang ke 1 jamaah, 1 rombongan yang menyampaikan akan pertemuan hari ini. Maka orang kafir dikatakan, betul
telah datang kepada kami, tapi kami mendustakannya. Bahkan kami mengatakan mereka gila. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir ini berkata, betul hari ini janji Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku. Maka ketika itu hadirin, orang-orang kafir ini berbondong-bondong masuk dalam neraka. Ketika sampai di dalam neraka, saking hausnya karena sudah berjuta-juta tahun di padang mahsyar tidak pernah minum, tidak ada perlindungan. Orang-orang kafir ini saking kehausan hadirin, meminta kepada Allah, ya Allah datangkan hujan. Orang-orang kafir meminta, ya Allah datangkan hujan. Maka Allah datangkan daripada azab berbentuk hujan. Maka azab ini turun hadirin. Ketika sampai kepada orang-orang kafir ini, ternyata adalah ular yang berbisa yang mematuk daripada kepalanya hadirin. Maka ketika orang-orang di kafir ini dipatuk oleh ular ini, maka mulai daripada telapak kakinya sampai ke otaknya, kulit dan dagingnya rontok. Bahkan ini ususnya terburai hadirin mula. Maka tinggallah tulang-tulangnya, rohnya bergantungan di tenggorokannya. Tinggallah rohnya hadirin mula di tenggorokannya ini bergantungan. Maka dihidupkan lagi, meminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami air minum. Maka orang-orang ini digiring dalam satu telaga air darah dan mendidih hadirin. Ketika dia minum, maka seluruh daging dan kulitnya ini rontok hadirin, dan ususnya ini terburai, berhamburan. Maka tidak ada lagi antara hidup dan mati hadirin. Tidak hidup, tidak mati. Maka rohnya bergantungan, ya Allah matikanlah kami. Orang-orang kafir ini dalam keputusasaan meminta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang kafir, setelah kematian tidak ada lagi kematian. Maka pada hari itu orang-orang kafir ini dalam keputusasaan meminta kepada Allah, wa yaqulul kafirina ya laitani kuntu turaba. Dan pada hari itu orang-orang kafir berkata, sekiranya di dunia kami jadikan tanah saja. Barulah orang-orang kafir ini hadirin mulia pendosa ini meminta kepada Allah untuk jadikan tanah. Padahal ketika hidup di dunia diingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang singkat, kehidupan akhirat ini ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Maka seolah-olah hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala tuli, bukan telinganya yang tuli tapi hatinya ini terlalu keras, bukan matanya yang buta tapi hatinya terlalu buta, terlalu keras karena dosa-dosa dan maksiat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tanggung jawab kita hadirin ya. Tanggung jawab kita bagaimana kita risau, bagaimana kita pikirkan saudara kita. Karena dengan risau dan pikir kita ini hadirin mulia akan menghasilkan daripada gerak. Ketika kita risau melihat keadaan umat ini, bagaimana keadaan umat ini betul-betul dalam keadaan fasad, betul-betul dalam keadaan kekacauan hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita melihat hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam kulitnya tidak satu pun ini tidak ada luka. Melihat keadaan umat ini hadirin mulia, tapi satu orang yang mendaftarkan namanya hendak keluar di jalan Allah menyampaikan ini agama, bahwa ini agama, maka ini akan mengobati satu lukanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farra bi dini min ardi wa la kana sibran fastabaqal jannah." Ibrahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bawa ini agama dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu bumi ke bumi yang lain, walaupun satu jengkal, maka ada jaminannya adalah surga. Siapa yang masuk surga? Daftar nama itu yang taskil. Allah. Karena sesungguhnya nama-nama itu sudah ada. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di catatan malaikat, tinggal mengambil giliran hadirin. Maka kita daftarkan nama kita untuk pergi ke jauh sana. Daftar. Ya boleh berdiri semua. Berdiri jauh, insyaallah. Semua berdiri. Berdiri semua.